Itu rambut panjang itu lidahnya ke sini, Pak. Jam 12 malam hati-hati aja kalau lewat dari Brebes itu yang ada pohon randu itu. Kita kalau bisa kita lemparin rokok aja, Pak. Emang kenapa? Enggak, Pak. Di itu emang jahil. Oh, saya ganti beban itu, itu dari atas itu suara undul anak. Cik. Dacu lari dari belakang. Saya teringat waktu itu kejadian tahun 2012 ke tahun 2013, Yang dulu yang mati di sama mobil sedan itu, ternyata itu dia lewat, Jadi apa yang salah sih di perjalanan itu? Kenapa bisa banyak gangguan tuh, kenapa? Di jalur panjang Pantura yang kelam, seorang sopir melaju di tengah malam. Di ujung jalan gelap samar terlihat. Sesosok bayangan hitam berdiri tegak. Gas pun diinjak. Namun mobil terasa begitu sangat berat. Di kaca spion, sosok berbayang. Bayangan hitam melayang mengikuti truk Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, hari ini kita ketemu lagi dan Mang Ai sudah siapkan narasumber baru nih. Ya. Namanya Mas Heri. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah baik. Mas Heri berprofesi sebagai supir truk ya? Ya, saya sebagai supir truk apa gandengan. Sekarang supir apa ini? Supir pusok gandengan. Pusok gandengan? Gandengan, iya. Waduh, jaraknya jauh-jauh ya? Ya, cukup jauh. Paling dekat kemana? Paling dekat kita ambil di kota-kota aja Cirebon. Oh, kota juga pakai gandengan? Iya. Paling jauh kemana? Paling jauh kita Malang sampai ke Kulonnya kita ambil ke Jabotabek, Jakarta, Tangerang, Bogor. Sumatera udah? Enggak, Sumatera enggak sampai Sumatera. Ke Bali juga belum? Belum. Paling sampai Pemalang itu, Pol. Pulau Jawa ya? Pulau Jawa aja. Jadi banyak pengalaman mistis di jalan ya, itu? Malam mistik itu kita ya ada pengalaman semua. Semua supir pasti ada pengalaman. Selalu ya? Selalu ada aja? Ada karena gangguan. Jalannya malam sih ya? Iya, selalu kita jalan kalau berangkat gitu kita jalan itu malam. Kita jalan malam. Kenapa nggak jalan siang? Kalau jalan siang kita kan kalau gandengan kan muatannya berat, Kita kalau kita bawanya santer, kita ngebut jalan 60 km itu ban nggak kuat, kebanyakan panas, kebanyakan meledak gitu udah. Masih aktif sekarang nyupir? Alhamdulillah masih aktif kita supir. Masih ya? Masih aktif ya. Oke. Total sudah berapa tahun di kendaraan? 2018 sampai sekarang 2024. 2024. Mas Heri, saya mau tanya nih, sekarang ini kan lagi musim truk gandengan atau truk-truk gede itu nyeruduk ya. Iya, itu kenapa Mas Heri? Itu ngeruduk kadang-kadang itu rem nggak kuat. Panas gitu? Gak tahan itu karena kita muatannya bebannya berat. Berlebih atau gimana? Berlebihan itu. Muatannya kita kalau gandengan biasa 30 ton. Kali ini kan sampai 50 ton. 50 ton lebih kita muatan itu berat. Kita kalau ngerem itu mendadak itu nggak sempat kita ngerem, itu kedorong. Nah kita harus ngerem itu harus dari jauh. Kita ngerem ces itu. Nggak bisa dadakan nggak gitu bisa ya? dadakan gitu, nggak bisa. Kalo jadi itu apa bisa. Yang disebut odol itu ya? Odol. Truk odol itu. Truk odol itu truk panjang itu muatannya tinggi itu. Itu lebih berbahaya. Itu lebih berbahaya. Tinggi itu kan ngelimbung. Kita ngoleng sedikit aja bahaya kalau odol itu. Atau karena ngantuk juga bisa? Oh, ngantuk itu bisa terjadi ngantuk itu malah fatal. Lebih bahaya itu kalau ngantuk. Kalau ngantuk aja kita kalau klip gitu aja udah fatal. Nggak bisa kendali kalau ngantuk itu. Hitungannya detik ya? Iya, itu hitungannya detik. Iya. Oke, jadi aktivitas sekarang masih jadi supir truk gandengan. Iya. Dan hari ini Mas Heri akan mengkisahkan pengalaman horor ya waktu di jalan. Iya, horor. Baik Sobat Malam Mencekam, jangan kemana-mana, kita segera simak kisah dari Mas Heri. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Heri.
Mang, saya dari tahun 2018 saya mulai aktivitas nyupir lagi, Mang. Saya itu dikasih DO di Indramayu. Jadi awal nyupir udah bisa bawa truk gandengan. Iya, kita Langsung itu itu? dulu sebelum kita ngelamar di nyupir, sebelum nyupir di itu saya udah bawa gandengan, Mang. Perusahaan. Iya, sebelum kita di itu saya udah bawa mobil gandengan. Nah, saya lamar saya itu disuruh bos baru bawa gandengan karena saya udah ada pengalaman bawa gandengan, Mang. Nah, pas itu saya diterima ngelamar di perusahaan itu, saya diterima, Mang. Saya disuruh muat di Indramayu, Losarang, itu muat keramik, Mang. Nah, kebetulan itu konek saya Dacuy namanya. Orangnya kalem gitu, diam gitu kalau orangnya. Maka saya juga pas kata saya gak apa-apa, yang penting kita punya teman gitu di jalan gitu. Dari Losarang itu dapat DO buat ke Pemalang. Itu muat sore jam 3 itu saya muat. Nah, saya muat, selesai muat itu jam 5. Nah, saya begitu udah selesai muat, saya timbang, ternyata itu kelebihan tonase, Mang. Biasanya kita muat 30 ton, pas itu kita muatnya 45 ton, Mang. Ya udah kata saya, gak apa-apa, cuy. Muatan segitu gak apa-apa, yang penting kita di jalannya, kita hati-hati, kita banyak istirahat. Dan terlalu kita buru-buru gitu di tempat bongkaran, yang penting kita cari amannya aja, cuy. Kata dacunya, ya udah oke, Her, gak apa-apa. Jadi oke, gak apa-apa timan itu, oke gak apa-apa. Nah, jadi lanjut, saya parkir di tempat parkiran muat itu. Nah, saya itu terpalin, Mang. Mobil tuh saya terpalin, udah rapi, udah apa. Nah, saya nunggu, Mang. Saya nunggu, saya bilang sama Dacoy, kita lanjutnya jam 9 atau jam 10 malam aja ya. Saya di situ dulu di pabrik, itu beli nasi. Kata saya itu ya, nah Dacu itu beli nasi bungkus, nah, beli nasi bungkus, makan di dalam mobil dimakan. Nah, dia makan sambil ngobrol. Itu berangkat jam 9 jam 10-an itu agak kemalaman enggak, Her? Nah, kata saya, aduh ya nggak tahu ya, cuy. Soalnya di sini saya barusan ngirim di Pemalang itu, cuy. Saya barusan ngirim itu, DO-nya dapat ordernya itu. Ya udah nggak apa-apa ya, Her, ya. Berangkat jam 10 jam 9 jam 10-an, ya udah nggak apa-apa. Pas jadi surat jalan itu tengah 9, Mang. Jadi surat jalan tuh. Ya jadi, udah jadi, cuy, surat jalannya. Udah jadi, Her. Yuk kita berangkat. Ya kita kontrol dulu, lumayan kita kontrol dulu dapat setengah jam itu. Kita pas jam 9 kita berangkat, Mang. Itu ban itu udah stabil semua. Udah gak ada yang kurang baik apa, ternyata ya udah kita lanjut perjalanan, Mang. Kita lanjut perjalanan, kita keluar, kita ngobrol lagi sama kenek saya, Mang, sama Dacuy. Kondisi mobil udah sip ya? Kondisi udah sip, udah stabil itu. Ban apa udah saya kontrol, radiator udah saya kontrol, semua udah saya kontrol, udah sip itu kondisi mobil. Saya berangkat, si Dacu cerita, gimana ya, apa kadang-kadang supir di tempat parkiran itu cerita masalah mistis itu di perjalanan, cerita apa jangan sok percaya sama ini ucapan supir yang di tempat parkiran itu, kata saya. Nah, kata dia, cuy, iya, Her, saya juga kadang sok percaya kadang enggak. Iya, cerita masalah gimana, cuy? Kalau ya supir yang di belakang tempat parkiran itu cerita masalah gimana? Ya kadang-kadang ini di jembatan ini di daerah Brebes itu, jembatan yang dekat pohon rangdu itu kadang-kadang sok ada yang jahil. Nah, jadinya gimana, cuy? Kadang-kadang ada yang lewat itu di jalan itu nyebrang gitu. Kadang-kadang pakai baju putih itu perempuan, kayak sosok perempuan gitu. Nah, udah, cuy lah.
kita lanjut aja perjalanan. Nah, jangan cerita-cerita masalah itu. Kata saya itu bilang gitu. Pas jalan itu ternyata kita di pas jembatan flyover ini nih, flyover Cirebon. Pas flyover Cirebon itu ada yang dulu yang mati di sama mobil sedan itu. Di situ ternyata yang kakinya gak ada yang belum ketemu sampai sekarang itu ternyata itu dia lewat, lewat di persimpangan jalan itu gak ada kakinya. Kata saya, aduh saya kaget. Saya teringat waktu itu kejadian tahun berapa? Tahun 2012 ke tahun 2013, Saya itu, saya kaget, Aduh, saya itu bilang itu, cuy, kamu lihat enggak cuy? Lihat apa air? Tadi ada orang yang lewat, kakinya gak ada, kata saya bilang Sekitar gitu. jam berapa itu? Itu sekitar jam berapa? Jam 1-an, jam 1 malam itu. Ini kayak kejadian tahun 2012 ke 2013. Kata saya tuh bilang gitu sama ada cuy, udah jalan lagi aja lewat lah. Itu barangkali gimana. Seperti apa penampakannya? Penampakannya itu pakai baju ini kayak rombeng, kayak kotor bekas di sawah aja itu. Pakai bajunya. Pakai baju rombeng-rombeng gitu tuh. Nah itu kakinya gak ada. Kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas itu rambutnya agak panjang. Tapi dia bukan perempuan, dia laki-laki. Kelihatannya laki-laki, rambutnya panjang itu. Nah pas saya itu ngelewatin flyover itu, saya pas di Begambiran saya berhenti, Saya berhenti, turun dulu. Nah saya muterin mobil itu nih, sambil saya itu baca-baca, barangkali jangan sampai ngikutin saya gitu. Sambil baca-baca saya naik lagi, lanjut perjalanan. Saya itu ngobrol sama cuy, kamu benar, kamu cerita masalah supir-supir truk yang di tempat parkiran itu, cerita masalah mistis itu di perjalanan. Ya Her, saya dengar itu supir-supir yang di parkiran itu ceritanya seperti itu. Kadang itu supir TMC, supir Jawa Tengah itu di Jalan Baru itu juga itu ditemenin Her sama sosok perempuan. Kalau supir TMC itu kan gak bawa kenek, itu sendirian, yang bawa supir truk itu TMC itu sendirian, gak ada yang bawa kenek. Itu tuh pas di Jalan Baru itu sekitar jam 3-an bilangnya dia cerita sama kenek saya Dacuy. Dia ditemenin sama sosok perempuan berwujud kuntilanak itu Pas Dacuy itu bilang seperti itu, saya juga bingung. Kok saya juga waktu itu pernah, waktu saya bawa engkelan berangkat sendiri. Waktu kenek saya istirahat turun, saya berangkat. Saya dapat muatan buat depo Cirebon. Saya nggak bawa kenek sih. Nah pas saya bawa kenek itu pas Winong, Pas Winong itu kita tuh bahem. Di sebelah saya itu ada ikutan suara gitu lagi. Maka saya kaget. Aduh, saya kaget. Saya sampai istighfar. Padahal itu mau berhenti, mau istirahat saya itu. Itu udah malam jam berapa? Kurang lebih jam 2-an itu. Jam 2 malam itu. Itu suara baham percis sekali itu dengaran di sebelah saya. Saya sampai merinding saya itu. Merinding saya. Dulu waktu saya itu cerita masalah saya bawa engkelan cuy. Waktu itu tuh cuy. Sampai sekarang nih saya mimpi lagi kayak gini. Kamu ceritain masalah ada orang yang ikut di Jalan Baru itu seperti TMC. Tuh, jadi saya teringat waktu dulu saya kayak gitu. Cuma saya nggak nampak cuy waktu itu cuy. Ya semoga cuy kita jangan sampai dialami oleh kita aja cuy. Ya, kita lanjutin lagi perjalanan waktu itu tuh. Lanjutin lagi perjalanan, kita lewatin di daerah Brebes yang Dacuy itu cerita. Jadi dalam perjalanan si Dacuy ini cerita terus. Itu masalah mistis itu Karena dia cerita, karena dia si parkir itu ngobrol sama supir-supir kalau berangkatnya malam gini. Banyak di perjalanan, itu tuh selalu banyak masalah mistis itu Saya ngelewatin di Brebes itu, di Pohon Rangdu itu yang gede itu, di jembatan. Saya buang aja lempar rokok, Buang rokok aja. Saya kan nggak kuat matanya, takut saya kan bawa mobil gandengan, truk gitu kan muatan berat.
Nah, takutnya saya ngantuk, Mang. Jadi saya berhenti di warung tuh Tegal, di Toang, Mang. Saya berhenti. Saya bilang sama kenek saya, "Cuy, kalau mau ngopi, ngopi aja. Saya mau istirahat, mau tidur dulu," kata saya tuh. "Ya udah, tidur aja." Nah, si Dacuy ke warung, Mang. Si Dacuy ke warung, dia ngopi. "Mbak, bikin kopi." Nah, si Dacuy kasih kopi. Dia bilang si Dacuy, "Mbak, di sini aman enggak?" "Aduh, Pak Kenek, di sini aman, alhamdulillah. Banyak mobil parkir sini, dia aman." "Supirnya mana?" "Ya istirahat." "Oh ya udah nggak apa-apa, istirahat." Nah, si Dacuy nginum kopi. Pas si tukang warung itu cerita, "Iya Pak Kenek, jadi di sini kemarin udah 2 hari ada kejadian laka orang mobil truk, kepalanya sampai pecah." Pas kedua harinya dia menemukan orang yang kemarin itu yang ketabrak mobil truk itu, Mang. Tuh, yang kejadian itu kan kepalanya itu dia nyetanin gitu. Nyetanin itu, dia kepalanya gak ada, kepalanya tuh. Ya seginilah kepalanya gak ada gitu. Seperti yang kemarin itu kejadian kepalanya itu. Dacuy ketakutan. Nah, ya Mbak, udah saya hitung aja dulu je. Itunya kopinya. Aduh, Pak Kenek, saya juga takut. Kalau ya Pak Kenek mau pergi saya juga takut. Aduh, saya salah ngobrolin masalah itu. Tuh Mang si Mbak itunya tukang warungnya itu tuh ngobrolin masalah itu. Makanya tukang warungnya minta tutup warungnya. Jadi Dacuy itu minta bayarin kopinya berapa, Mbak? Ya, Mbak Dacuy dibayarin. Pas Dacuy udah bayarin, warungnya tutup, Dacuy bangunin saya. Bangun aja berangkat." "Aduh, jam berapa, cuy?" "Jam 2-an." "Udah jam 2-an?" "Iya." "Emang kenapa sih, cuy? Jam berapa?" "Enggak, saya takut." "Takut gimana? Ke sini kan enggak bilangnya aman." Ada Dacuy bilang, "Enggak aman, di sini, Udah berangkat aja. Saya juga sampai takut, saya juga sampai merinding." "Emang kenapa?" Tukang warungnya ceritanya gimana? "Itu di depan itu, yang depan warung itu kemarin ada kejadian orang mobil truk. Nah, kepalanya pecah, Mang." Nah, terus si mbak-mbaknya bilang kedua harinya malam itu ngeliatin. Ngeliatin kepalanya gak ada, Mang. Tuh, Mang kepalanya. Aduh, yang benar cuy, benar serius, Coba lihat tukang warungnya juga tutup, dia ketakutan. "Aduh cuy, ya gini berangkat aja cuy," kata saya bilang gitu. "Ya udah berangkat yuk." "Ayo," kata saya, starter, Mang. Starter, cekek, gak bisa starter, Mang itu. Waktu itu mau berangkat saya mau lanjutin tuh, Mang. Gak bisa starter. Kata saya bilang sama kenek saya, "Cuy, kontrol dulu akinya." Gak bisa starter. Nah, si Dacuy nurut itu, kontrol si akinya. Pas akinya udah kendor dikit gitu tuh, Mang. Maka Dacuy dikencengin sama Dacuy itu. Dikencengin. Nah, saya coba lagi. "Ya udah dulu, cuy." "Udah." Nah, saya coba starter, Mang. Cekek. 2 kali cekek. Ketiga kalinya gak bisa starter tetap. Cekek itu gak bisa starter. Maka saya juga bingung. Aduh, tadi kalau di waktu berhenti di sana saya bisa starter, ceker. Saya mau berangkat ya dari pabrik Losarang bisa starter enak. Kok di sini tiba-tiba nggak bisa starter gitu, aneh gitu ya makanya. Maka saya bilang, "Cuy, udah bongkar aja akinya." Ada saya itu bilang gitu. Nggak dilepas, dibersihin itu tumbul akinya dibersihin semua. Sampai tombol-tombolnya sampai ininya tuh dibersinin, diamplas. Dipasang lagi itu sama Dacuy, Mang. Tetep di starter itu nggak bisa starter. Pas saya rokok, Mang saya itu rokok. "Kasih aja rokok," kata Dacuy. Coba kasih aja rokok, Bang kali di sini yang ngejaga sini minta rokok, kata saya tuh, "Cuy, jangan nakut-nakutin saya, cuy. Bener serius, saya juga takut." Aduh, kata saya, "Cuy, ya udah coba cuy ngerokok, cuy." Kata saya itu bilang gitu ya. Udah, rokok. Nah, habis ngerokok udah isap 1 kali 2 kali, saya buang rokok. Saya turun, kelilingin mobil tuh sama saya diputerin sambil baca sebisa-bisanya gitu tuh, May. Puterin bisa-bisa, saya coba, May. Tapi saya baca bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Mang, bisa starter itu.
Dacu minta cepetan Her berangkat. Kata saya, nadu dulu. Ini barusan saya panasin. Ini soalnya anginnya juga belum full. Nanti kalau anginnya udah full kita bisa berangkat. Nah, sudah gas sama saya, gas memang. Wang. Mau saya digasnya semua. Kayak anginnya naik sih mang, penuh anginnya. Nah, angin udah penuh. Saya telaksonin mang, 3 kali. Ton, saya telaksonin. Nah, saya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat lagi perjalanan. Yes. Cuma saya ngobrol sama Dacu, cuy. Kamu waktu pesen kopi itu mbak-mbaknya wujudnya seperti apa? Itu ya ibu-ibu aja, RJ, ibu-ibu aja. Itu enggak seperti kayak gimana itu. Makanya kata si Dacu. Bilang Dacu malah di belakangnya itu ada tempat tidur buat naik supir. Di belakangnya itu. Kok ada tempat tidur, berarti dia bukannya enggak sendirian, pasti ada temannya cuy, kata saya bilang gitu. Bener dia sendirian gak ada temannya. Itu ngobrol di mobil sampai saya bawa mobil itu. Ngobrol supaya saya enggak takut, supaya Dacunya enggak takut itu tuh. Saya bawa mobil itu. Aduh cuy, kalau gitu kejadian itu mah saya juga enggak berani ya cuy ya, berani di situ. Ya iya enggak berani berhenti di situ, kata Dacu. Ya udah cuy. Kita enaknya gimana cuy ya? Kamu barusan ngopi, baru sebentar udah. Saya mau tidur, gak dibangunin kamu. Masih cerita masalah itu cuy. Jadi gimana ya udah berhenti lagi di rumah makan. Ya, berhenti di rumah makan di rumah. Lewat Semarang itu saya berhenti di rumah makan Andalas. Nah berhenti saya nggak tidur situ mang, saya itu ngopi di situ. Ketemulah supir Jawa Timur, namanya Ardi itu supir Jawa Timur. Pakai mobil apa deh? Truk apa? Dia pakai truk, cuma dia nggak pakai begini, dia pakai truk ini engkel mang, Fuso, truk engkel Fuso. Iya itu pakai Fuso itu mang. Dia bilang pakai itu bawa muatan apa? Nah, itu kenek saya si Dacu itu bilang bawa keramik bang, bawa keramik. Iya, aduh bang, bawa keramik mah berat ya bang? Iya berat, lumayan cukup berat. Kata kenek saya si Dacu. Nah kata si Dacu itu bilang sama supir itu, Pak biasanya kalau malam berangkat dari sini ke Jakarta biasanya berangkat jam berapa? Dia bilang jam 12 malam ya. Aduh Pak, kalau jam 12 malam hati-hati aja kalau lewat dari Brebes itu yang ada pohon randu itu. Kita kalau bisa kita lemparin rokok aja Pak. Emang kenapa? Enggak Pak, itu emang jahil. Di pohon randu itu, di dekat jembatan itu, daerah Brebes itu. Emang ada sesuatu? Iya, dia terlalu auranya terlalu gak enak. Kadang-kadang ada lewat gitu sosok kuntilanak itu mang di situ. Saya berangkat lagi gak lama mang itu. Gak lama di situ di rumah makan Andalas. Saya berangkat ke Pemalang itu. Saya berangkat dari rumah makan Andalas itu ban beleduk mang. Bandung. Aduh beleduk di. Kamu waktu turun gak kontrol ban. Ya, cuy kamu. Kata saya bilang gitu. Ya cuy kita buka ban aja dulu cuy. Si Dacu itu ambil dongkrak, makanya. Yaudah cuy, kamu yang dongkrak, saya yang itu cuy, yang ganjal dulu cuy. Ganjal itu dulu, itu ada tukang ojek yang nyamperin, makanya. Ngapain Pak supir? Kata saya tuh ya, makanya. Iya, ini Pak, beleduk ban, kata saya itu bilang gitu. Oh, beleduk ban, iya. Kalau bisa mah jangan lama-lama Pak supir di sini. Emang kenapa Pak? Ini sering keterjadian di sini. Makanya ya banyak yang kejadian waktu kemarin udah ada 3 minggu 1 bulanan di sini ada motor yang mobil di sini. Aduh yang benar sih Pak, kata saya itu bilang gitu. Iya itu benar mah Pak supir. Makanya Pak supir kalau bisa jangan lama-lama. Aduh saya ini cuma ganti ban aja Pak, kata saya itu. Udah kasih pengaman aja kata saya. Cuy ambil pengaman aja cuy di belakang cuy. Kasih pengaman takutnya ada apa-apa gitu. Ya segitiga itu yang pengaman itu yang ngurus itu.
Segitiga yang biasa-biasa pinggir jalan itu banyak tuh. Itu kasih itu aja. Jalan toang, jalan satu gitu. Gak ada trotoar itu, jalan satu arah gitu. Situ tuh Mang. Nah, ya udah saya kasih itu. Ya. Oh, saya ganti ban itu, Mang. Itu Mang. Dari atas itu suara undul anak. Dacu lari dari belakang. Ada apa ya? Udah anak. Iya saya juga tahu. Udah biasa aja, udah diem. Pas saya ganti ban itu, gak apa-apa itu, cuy. Udah jangan takut, biarin aja cuy. Itu mah biasa jahil. Pas itu dongkraknya nggak naik Bang. Itu saya dongkrak ngelos. Si dongkrak ngelos itu, nah dan saya aduh gak bisa naik itu dongkrak ngelos gitu. Waktu saya itu bilang gitu. Cuy, panggil tukang ojek bakal di sini ada apa yang bisa cari dongkrak gitu. Panggil tukang ojek. Kata tukang ojek, kenapa Mang? Pak supir, ini dongkrak nggak naik. Aduh Pak supir dibilangin di sini tuh rawan Pak supir. Udah jangan, kalau bisa mah cepet. Ini kata saya itu, maaf Pak, ini dongkrak kan nggak naik. Aduh nggak naik, gimana Pak? Kata tukang ojek gitu, ya udah minjem aja di warung itu aja. Si Dacuy naik motor, masih tukang ojek itu tuh Mang, ke warung itu minjem dongkrak. Alhamdulillahnya ada dongkrak di situ, di tukang warung dipinjemin. Habis pinjemin itu dongkrak, dicoba itu, alhamdulillah naik Mang dongkrak itu Mang. Alhamdulillah naik dongkrak, sampai itu ban diganti, copot lepas semua, ban lepas. Pas ban itu lepas, kata tukang ojek itu, udah Mang cepetan, pasang cepat itu. Nah tukang ojek udah, kalau Mang udah selesai, siap berangkat ya Pak supir. Iya kata saya itu bilang gitu Mang. Iya Pak, saya berangkat Pak. Iya bukan apa-apa, kasihan sama kamu. Emang kenapa sih Pak? Di sini jahil. Tukang ojek bilang gitu, saya percaya. Iya Pak, saya tahu Pak. Mau tahu di sini tuh udah tahu, udah apa Pak supir? Ya udah tahu, kayak bilang gitu, udah tahunya aja kata saya tuh bilang gitu. Pas udah ganti apa saya berangkat. Karena saya bilang, di situ tuh emang rawan. Yeah. Tadi tukang warung itu juga ngomong, Pak Kenek kalau bisa mah cepet ganti bannya, jangan kelamaan di situ kan, di situ tuh rawan. Tuh bukan rawan masalah begal gitu Mang. Rawannya malah mistis gitu di situ tuh. Kadang-kadang sok ada jahil gitu nampak di sebelah mobil gitu perempuan gitu nampak gitu tuh. Jadi yang di situ itu sering terjadi tabrak gitu tuh, jebret sampai hancur, ada banyak yang meninggal gitu. Terus motor, truk bagi mogok itu di situ tuh gitu. Maka tadi tukang warung ngomong gitu sama kenek saya si Dacuy itu. Oh ceritanya gitu cuy, saya bilang gitu. Iya emang di situ rawan. Dia tukang warung cerita sama saya gitu, makanya cepet. Ya alhamdulillah sekarang udah saya dia jalan. Sampai ke Pemalang itu pagi. Bongkar siang jam 9, selesai bongkar itu jam 11 Mang. Nah, selesai bongkar itu jam 11 saya nunggu dia kabar ya. Saya telepon orang kantor. Kata orang kantor, udah kamu nunggu di situ. Nanti sebentar lagi saya kabarin kamu mau muat di daerah Semarang. Kata orang kantor saya. Ya itulah saya telepon lagi kata orang kantor saya, ya udah kamu muat Rongsokaleng di Semarang. Saya muat Rongsokaleng. Saya dari Pemalang itu sore Mang. Ya sebelum maghrib itu dari Pemalang. Nah datang di Semarang itu di gudang Kaleng itu malam jam 8-an. Karena di situ gak bisa langsung muat. Ya di situ itu nginep dulu 1 malam Mang. Nginep 1 malam itu satpam selalu nakut-nakutin saya. Mang. Pak supir kalau bisa mah jangan tidur di mobil, kalau bisa mah tidur sini aja sama saya di pos. Kata saya, emang kenapa Pak? Kata saya bilang gitu. Udah gak usah, saya mah gak usah cerita Pak supir. Udah Pak supir tidur sini aja, gak apa-apa mau ngopi kayak, mau ngerokok kayak, mau apa di sini aja. Jangan di mobil ya Pak supir. Itu Kenek juga bilangin jangan tidur. Emang kenapa sih Pak? Udah gak usah saya ceritain bilangnya gitu.
Nah, saya turutin kata-kata itu tuh, kata-kata Pak Satpam itu saya turutin. Nah pas itu saya si Dacuy itu tidurnya pas di gudang itu, Mai. Pas gudang itu kayak angker lah gitu, soalnya banyak barang rongsok-rongsok itu kaleng itu. Ya masih sore jam 11-an, Mang itu. Si Dacuy itu ketakutan keluar dari gudang, Mang Her, manggil-manggil saya. Dia lari. Ada perempuan jadi di atas ada genteng itu tuh. Pas aku besi itu. Dia lagi ancung-ancungan, rambutnya panjang. Ini. Pakai bajunya putih semua. Ya macam kuntilanak itu. Emang kenapa kamu tidurnya di dalam, kata Pak Satpam, kamu tidurnya kan di sini. Aduh, sini panas Her. Kalau di dalam adem. Ya emang udah tahu di dalam kan adem. Cuma kan kata Pak Satpam kan gak boleh tidur di sini. Saya nggak tahu Her, kalau di dalam banyaknya kayak gitu, misi-misi kayak gitu, saya nggak tahu. Jadi ya udah kata Pak Satpam, udah kamu tidur sini aja. Saya kan udah bilang sama kamu, jangan tidur di mobil. Akhirnya kamu tidurnya di gudang. Ya gitu tuh, maka saya dibilangin jangan tidur di mobil. Nah, kata Pak Satpam, udah ngobrol sama Pak Satpam situ, ngopi, ngerokok, santai gitu tuh, ngobrol. Iya Pak Supir, di sini dulu tuh ada orang yang ini yang mati kena mesin gitu. Emang kenapa Pak Supir? Iya di sini mati kena mesin itu perempuan, Pak. Itu perempuan bener Pak Supir. Itu perempuan, pasti perempuan itu. Itu waktu kejadiannya hampir mau istirahat jam 12 itu kejadian perempuan yang kejadian di pabrik itu tuh, Mang. Itu pas itu tuh mau ngolah itu kaleng mau ngepres itu tuh, Mang. Dia ketimpa pas presan itu, Mang. Pas ketimpa presan itu perempuan tuh, Mang. Ya situ aja. Gitu. Nah, sering itu kejadian. Nah, pas lagi nguras pas rongsok itu yang bekas-bekasan rongsok itu nguras itu banyak yang itu situ tuh masuk, nah kegiling itu tuh hancur. Nah, pas itu saya besok pagi saya muat, Mang. Alhamdulillah sampai saya ngobrol besok pagi muat. Muat, alhamdulillah saya dapat kirim ke Bogor. Pas di Bogor saya bawa, nah saya berhenti di sebelum yang kejadian itu cerita masalah supir Jawa Tengah itu di jembatan Brebes itu. Saya berhenti sebelum itu, Mang. Saya nunggu siang di situ. Jam 4 saya berangkat, saya mampir dulu ke Pool. Saya itu, Mang. Mampir ke Pool, ke Grasi saya maksudnya, Mang. Ke Grasi. Nah, ke Grasi itu saya minta ban dalam, minta selendang gitu buat persiapan di jalanan karena saya kemarin beleduk ban sih, Mang. Selendang tuh apa? Selendang itu ban dalam itu buat apa? Lapis. Iya, pelapis ban dalam itu. Satu pelapis ban dalam itu. Selendang disebutnya. Itu namanya selendang itu. Ban luar, selendang, ban dalam minta di Pool. Nah, saya istirahat. Kita berangkat lagi, kita maghrib tuh. Nah, begitu berangkat, kita ganti pas ganti ban itu ditambal ban kita ganti, kata orang tambal bannya tuh, ini kasih angin berapa, kasih angin 14 kata saya bilang gitu. Itu enggak terlalu tekanannya enggak terlalu kebanyakan, Pak Supir. Enggak, udah ada stabil segitu, kata saya bilang gitu. Dan ini buat gandengan, kata saya. Oh, buat gandengan, iya. Nah, terus udah ganti ban, udah ditambal ban, kita berangkat lagi. Pas berangkat lagi kita di Tegalwangi jam 10-an, kurang lebih jam 10-an. Itu kenaik saya mau kencing. Berhenti dulu, saya mau kencing, bilang gitu. Kata saya bilang, kenapa kencingnya situ aja, rest area, kata saya di pom bensin, jangan kencing di sini, sini rawan, kata saya bilang gitu. Kata si Dacuy, saya udah kebelet. Nah, si Dacuy itu maksa itu kencing situ. Si Dacuy itu turun, minta kencing, saya lihat di depan kan ada mobil, saya lihat kok di situ itu kata saya itu ya, itu supir kok kayak gitu kok sama cewek di belakang, kata saya bilang gitu ya.
Saya liatin tapi rambutnya panjang. Saya klakson itu, saya tempat klaksonin. Tun, saya. Supirnya itu ngeliat tapi nggak ngeliat perempuan itu. Aduh, pas itu perempuan itu masuk ke pohon, macam pohon jati itu. Itu bukan perempuan, istrinya supir, kata saya bilang gitu. Itu makhluk halus, kata bilang gitu. Maka saya klaksonin, ton, cuy, cepetan cuy, berangkat cuy, kata saya bilang gitu. Iya, sebentar dulu. Nah, si supir itu ngelihat mobil saya deh, biasa aja. Saya locknya itu, gitu. Dia nggak tahu Mang Ai di belakang kuntilanak. Kata saya kasih lampu, saya berangkat. Langsung lagi saya berangkat, saya berangkat. Pas berangkat itu di Tegalwangi itu jam 11 malam. Karena saya bawa kaleng, itu muatan saya ringan, alhamdulillah, maka saya bisa lari kecepatan 60, Mang Ai. Berwaktu ke Bogor sih jauh, saya lari, berangkat. Nah, berangkat itu saya di turunan Pemanukan. Pas turunan di flyover, langsung saya tuh udah badan gak enak, badan tuh. Bawa mobil kayak nggak karuan gitu, bawa mobil tuh. Tapi saya lanjutin perjalanan tuh. Terus saya lanjutin tuh di perjalanan tuh. Pas saya itu ketemu ini teman saya nyetop, kata saya itu. Kata saya itu, apain tetap saya berangkat, nggak ada nama saya yang nyetop itu. Kata saya badan jauh sih. Bongkar teman saya bongkarnya dekat, paling daerah Kerawang, paling daerah itu paling Cibitung. Saya kan bongkarannya jauh di Bogor. Saya lanjut perjalanan. Desa Asem itu ada yang nyetop. Nyetop itu perempuan. Masa malam-malam ada yang nyetop? Kata saya bilang gitu ya. Iya, saya berhenti. Saya berhenti. Mbak mau kemana? Nah, saat saya Mbak itu, saya mau Bekasi Pak Supir. Bilangnya gitu. Aduh, Mbak, saya nggak ke Bekasi. Saya mau kirim barang ke Bogor. Saya mau lewat tol Kerawang. Kata saya bilang gitu. Nah, kata si Mbak itu, ya udah Pak Supir, saya berhentinya di mana aja. Maksudnya di mana gimana, Mbak? Saya cuma mau lewat tol. Kalau bisa mah gimana Mbak turun? Kalau ya pengen turun, Mbak bilang sama saya ya. Jangan sampai mendadak, ya jangan sampai turun di tol. Kata saya bilang gitu. Iya Pak Supir. Si Dacu itu udah gak enak. Si Dacu itu. Nah terus saya juga bilang gini sama si Dacu, cuy, udah jangan punya pikiran gitu. Enggak Her, diem aja, saya diobrolin diem aja, nggak jawab. Saya juga merasa merinding gitu tuh. Itu naiknya malam ya? Malam jam 2, kita kan dari Cirebon habis maghrib. Emang cantik ceweknya? Cantik, tapi memang sama saya tuh, saya juga melihatnya, waduh, gak terlalu nampak gitu tuh mukanya. Saya bilang sama si Dacu, cuy, gimana cuy? Gak enak aja, diem aja. Tapi dia udah rambutnya tuh udah berubah gitu tuh, rambutnya udah ngetutupin muka. Duduknya di pinggir atau tengah? Di tengah. Gimana saya bingung. Karena saya perjalanan jauh Bogor, saya lanjutin. Udah berangkat aja lah, gak apa-apa. Yang penting kita baca-baca aja. Saya berangkat. Udah cuy, berangkat lagi. Ya udah, saya berangkatin. Pas berangkatin, udah berapa kilo berangkat saya dari situ. Jadi 1 kiloan saya berangkat. Si Dacu itu gebrak-gebrak itu udah agak kuat itu. Kayak orang stres itu. Si Dacu itu. Udah ketakutan banget itu si Dacu itu. Bro. Minta stop. Karena di depan ada mobil. Minta berhenti. Nah, saya berhenti itu. Yes. Pas saya berhenti itu si Dacu itu minta tolong sama supir mobil Avanza itu. Lari. Pak, tolong Pak.
Saya ditakutin sama apa Pak, ya kata supir Avanza itu tuh, takutin sama apa, itu di mobil saya ada perempuan naik dari Ciasem, cuma berubah aja, berubahnya gimana, aku dilanak, bilang gitu. Karena ada Mas Heri di mobil. Saya turun waktu itu. Nah si Dacu itu bilangnya, kata supir Avanza itu shock, stres, minta tolong sama saya Pak supir. Minta tolong gimana Pak? Katanya di dalam mobil Pak supir ada sosok wanita yang wajahnya buruk. Gimana maksudnya, aku dilanak? Nah saya bilang gitu. Iya, bilang kata saya, cuy, bukan itu perempuan biasa itu, lihat tuh ibu-ibu tuh, kata saya bilang gitu. Nah, padahal saya tahu Pak bahwa itu tuh emang itu perempuan anak Pak, bukan perempuan asli itu. Saya juga merinding waktu itu. Nah seperti itu ambil air, kasihin ke Dacoy, suruh minum dulu. Kata supir Avanza itu tuh, udah kamu minum aja dulu untuk nenangin pikiran kamu supaya jangan kamu stres. Nah si Dacoy itu minum, udah dikepruk ininya Pak, pakai naik. Udah, kamu jangan punya pikirannya, kamu jangan layang-layang. Pikiran kamu soalnya kasihan sama supir kamu nanti akan terganggu, perjalanannya masih jauh, kasihan sama supir kamu. Nah terus sama si Dacunya agak sadar, Bang sadar. Nah supir Avanzanya berangkat, minta pamit. Nah si Dacu itu gak mau, tadinya gak mau naik mobil. Kata saya, cuy, saya bukannya masih jauh, saya takut. Ya saya juga takut, gak berani naik mobil. Saya juga gak berangkat mau naik mobil, gimana Her? Kata saya itu bilang gitu. Ya udah naik aja lah. Si Dacu itu hampir ngejerit itu. Her, apa? Pindah ke belakang. Pindah ke belakang tuh gimana maksudnya? Di belakang jok tengah itu. Kan di mobil Puso kan di belakangnya ada tempat tidur Pak. Nah di belakang di tengah jok itu. Kata saya nggak lihat, saya nggak mau lihat. Pokoknya saya nggak mau lihat, saya mau fokus ke depan. Nah, si Dacu itu ngelihat Pak. Itu nama panjang itu, lidahnya ke sini Pak. Saya hampir nabrak itu. Bawa mobil itu gitu. Saya berhenti langsung rem dadak. Dacu itu lari cari warung gitu. Cari warung, ternyata gak ada warung situ. Gak ada warung, gak ada apa. Saya belakang mobil aja, saya gak berani. Nah si Dacunya udah depan, waktu itu tuh dari depan itu kaca kelihatan nembus Bang Ai. Itu kelihatan udah gak ada. Nah saya deketin ya, saya buka pintu, gak ada. Hilang di situ ya? Hilang di situ. Pas ke belakang hilang. Iya, di belakang itu hilang. Nah si Dacu itu saya panggil, cuy, sini cuy. Udah gak ada saya bilang gitu. Nah Dacu buka pintu, gak ada. Si Dacu itu minum, saya minum lagi Pak. Saya minum itu sambil bacaan ayat kursi katanya. Baca ayat kursi, si Dacu baca Al-Fatihah. Nah terus itu berangkat dari situ jam hampir pagi sih. Itu ngalamin itu terus, saya memang hampir pagi. Jam 4-an saya mau masuk tol Kerawang. Yes. Tol Kerawang saya, dari waktu. Tol Kerawang itu berebet, mobil tuh. Berebet, masuk angin lagi. Masuk angin. Saya berhenti di rest area Cikarang itu, Cikarang Utama itu, di rest area Cikarang Pusat itu, kan ada rest area itu. Saya berhenti itu. Saya perbaiki mobil dulu. Nah, saya buka kabin, saya pompa dulu, buang angin. Kata saya, cuy, ambilin kunci 10 cuy, sama 12 ring. Kata saya bilang gitu. Ambil, saya buka itu bautnya. Ternyata nyumpel, Pak. Ada jari tuh nyumpel ke selangnya pembuangan solar itu, jadi berebet itu. Membran itu jadi mampet itu, nggak bisa satu tuh berebet terus, mobilnya nggak bisa jalan. Masuk angin sih Pak,
Nah, saya itu dibuang angin terus, kocok, ces. Nah, terus udah buang, udah bersih, saya pasang lagi membran itu, baut pembuangan solar itu. Saya pasang. Nah, kabin saya turunin lagi. Nah, saya coba starter lagi, saya bilang. Starter, alhamdulillah itu bisa starter. Starter, sama saya gasin terus. Saya gasin terus. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Lancar, saya jalan lagi perjalanan, Mang. Saya tempat bongkaran di Bogor, di Cikeas. Saya sampai jam 8 pagi, jam 8 siang, hampir siang itu. Ya sebentar itu bongkar, paling jam 9-an itu saya kagak bongkar. Saya selesai bongkar, alhamdulillah saya dikasih muatan rotan itu di Tanjung Priok. Saya lari ke Tanjung Priok. Tanjung Priok mau muat rotan, ternyata rotannya belum datang dari kapalnya. Dari kapalnya itu belum datang. Saya ngebel lagi orang kantor saya. Bu, ini rotannya belum datang, Bu. Masih di tengah-tengah lautan, kata saya bilang gitu. Belum nyandar rotannya. Saya bilang sama orang kantor saya. Nah, kata orang kantor saya, ya udah Her, kamu langsung aja ke pool, ke Grasi Cirebon. Nah, disuruh pulang ke pool, ke Cirebon. Saya berangkat lagi dari Priok ke pool, ces. Nah, dari pool itu orang kantor Cirebon bilang, Her, kamu mampir dulu ke pabrik keramik. Nah, katanya suruh pulang ke pool. Nah, si Dacu ngomong, Her, udah saya nggak sanggup lanjutin perjalanan, Her. Nanti kalau kita turun lagi ke pabrik Losarang, otomatis kita dikasih DO lagi, kata si Dacoy. Aduh coy, gimana coy kalau kita harus DO kan lumayan, kita udah bisa berangkat lagi. Enggak, saya nggak ada sanggup, saya nggak mau jalan lagi lah, karena di perjalanan terlalu banyak mistis gitu, gaib gitu, saya takut, saya nggak berani lanjutin lagi perjalanan. Jadi gimana cuy? Udah kita pulang aja Her, pulang ke Grasi Pul. Saya bilang, ya saya telepon orang kantor Cirebon, Mbak ini kenek saya sakit Mbak, kata saya bilang gitu, udah nggak bisa lanjutin lagi perjalanan, kata saya bilang gitu. Sakit gimana? Nggak tahu, dia mencet, kata saya bilang, berak-berak, kata saya bilang gitu. Ya kata orang kantor saya, ya Der, kamu langsung aja ke pool Cirebon. Ya, saya langsung pulang ke Cirebon, yes. Masih Dacoy. Saya simpan mobil, saya pulang ke rumah sama si Dacoy. Saya bilang, cuy, besok berangkat lagi, kata dia bilang gitu. Dia sih nggak mau. Nah, saya besok pagi berangkat ke Grasi. Nah, saya mau izin libur karena kenek saya kan libur, Bang Istirahat dulu. Istirahat. Ya? Nah, saya juga kalau saya berangkat gak ada kenek kan saya takut, karena saya kan bawa gandengan, bawa mobil gede, bawa gandengan, bawa buntut. Di perjalanan itu gangguannya banyak sekali ya? Banyak sekali. Di trip itu ya? Iya. Saya juga mau istirahat gitu. Karena saya habis pulang pergi ngeliatin kayak gitu terus, masalah habis kayaknya takut. Saya mau istirahat, kata saya itu bilang sama bos. Bos, saya mau istirahat dulu bos, karena kenek saya juga gak ada. Kenek saya libur, minta libur, kata saya bilang gitu. Bos, kalau bisa mah saya mau ganti mobil aja bos, kata saya itu bilang gitu. Kata bos saya, kenapa Her ganti mobil? Mobilnya gak enak bos, buat jalannya itu banyak mogoknya, kata bilang gitu di jalan. Mau gimana ya, masuk angin, kata saya bilang gitu ya. Kadang-kadang ininya penelang yang ada susah masukin ke giginya, kata bilang gitu. Ya udah mobil udah tua ini, kata bos tuh ya. Nanti kamu gampang bawa mobil itu aja, kata bos saya. Saya pulang ke rumah. Oke. Jadi sampai situ istirahat dulu ya? Iya, nah saya istirahat. Nah setelah itu banyak kisah-kisah lain ya masih ya? Iya masih. Oke. Jadi apa yang salah sih di perjalanan itu? Kenapa bisa banyak gangguan tuh kenapa? Karena kita kan berangkatnya kan selalu malam terus. Apa ada yang ngomong sompral atau gimana? Ya kalau biasanya kita kalau ngomong macem-macem ya kayak gini kalau kita di perjalanan nih. Caranya kencing gitu nih. Kita kencingnya juga kalau asal cur, ada pohon gitu tuh, kalau kita nggak ngomong, nggak amit dulu, punten dulu, kadang-kadang di situ itu kita si ngikutin Daci begitu. gitu. Gara-gara itu. Sering kayak gitu, Pak. Gara-gara itu ya? Iya, gejala itu kencing itu tuh. Oke. Tuh. Jadi itu peringatan juga ya? Iya, maka itu kan di belakang itu kan ada supir truk lagi, di belakangnya ada kuntilanak itu.
Gara-gara itu mungkin ya. Oh, itu ya. Baik, terima kasih Mas Heri ya. Akhir kata Mang Ei ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.